Shalom. Selamat malam buat kita semua. Apa kabar semua? Luar biasa ya. Oke, terima kasih. Sudah 1 tahun gak ketemu, tahun ini ketemu. Terima kasih Pak Heri, terima kasih teman-teman. Lani, thank you. Lani ini kalau kasih tema dan kasih ayat firman kok selalu benar ya. Itu seru banget. Oke, tema yang diberikan kepada saya begini. Ini aku, utuslah dia. Enggak ya, temanya ini aku, utuslah aku. Jadi kita akan bicara topik kita tentang pelayanan, tentang melayani. Nah yang saya bilang, Lani pilih ayat, saya tidak tahu diskusi mereka dengan panitia teman-teman di tempat ini ya, tapi dia pilih ayat panggilan Yesaya. Bagi saya itu keren. Enggak banyak orang bicara tentang pelayanan, ambil teks dari panggilan Yesaya. Yuk kita lihat pertama-tama ayatnya ya. Yesaya pasal 6 maksud saya ayat 1 sampai 8. Sekali lagi tema kita, pokok pikiran kita bersama-sama yang kita akan geluti beberapa menit ke depan. Ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Saya akan baca, teman-teman coba perhatikan. Ada screen di depan. Jadi sewaktu saya baca, teman-teman melihat screen-nya sambil membaca dalam hati, telinga mendengar apa yang saya baca, itu akan lebih kuat lagi daya ingat yang ditimbulkannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul begini, Yesaya mendapat panggilan Allah. Ayat pertama, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku. Kalau dalam teks aslinya, kematian bagiku. Aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-8 yuk. Teman-teman Bipro ya. Dengan suara yang keras pastikan kanan kiri muka belakang mendengar suaramu. Ayat ke-8, 2, 3. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Terima kasih. Diberkatilah mereka yang membaca firman Allah, merenungkannya, menyimpan dalam hati. Dan yang paling berbahagia mereka yang menghidupi firman tersebut. Amin. Saya enggak cerita tentang penglihatan yang spektakuler luar biasa itu. Pertama-tama saya mau beritahu definisi dulu. Apa sih melayani? Kira-kira begitu ya. Apa sih melayani itu? Perhatikan begini. Segala sesuatu. Ingat, segala sesuatu yang benar. Yang saya lakukan karena didorong oleh cinta kepada Kristus dan bagi kemuliaannya, itulah pelayanan. Saya ulang, teman-teman coba ingat, saya sengaja nggak pakai PPT, tadi saya ngomong sama Pak Ponco, kenapa saya kalau di Bipro nggak pakai PPT ya? Karena range usia kalian itu sempit. Kalau di umum itu range usianya dari muda sampai tua. Itu butuh visual yang jelas, telinga yang tajam. Nah kalian usia masih range-nya pendek, jadi saya berasumsi baik kalian cukup cerdas. Asumsi saya begitu. Jadi begini, coba perhatikan ya. Perhatikan apa itu melayani. Melayani begini, segala sesuatu yang benar, yang kita lakukan karena didorong oleh cinta kepada Kristus dan bagi kemuliaannya. Ada 3 kata kunci dari definisi itu. Definisinya saya bikin sendiri, sesuai dengan teks yang sedang kita baca. Kalau definisi orang lain mungkin beda lagi, karena teks yang dibaca mungkin beda lagi. Ada 3 kata kunci di sana. Pertama kata benar, segala sesuatu yang benar yang kita lakukan karena didorong oleh cinta. Lalu kemudian kemuliaan, jadi benar, cinta,
kemuliaan. Perhatikan, segala sesuatu. Itu berarti begini teman-teman. Kalau engkau tadi datang ke tempat ini, lalu engkau karena mencintai Tuhan, menjemput temanmu untuk dibawa dalam ibadah bipro bagi kemuliaan Tuhan, itu pelayanan. Oke. Yang kedua, perhatikan. Mungkin engkau tidak berkhotbah di mimbar seperti saya. Tetapi perhatikan, sekalipun saya berkhotbah di mimbar, pelayanan yang kelihatan oleh kasat mata, tetapi kalau tidak didorong oleh cinta dan bagi kemuliaan Kristus, nggak bisa disebut pelayanan. Itu disebut aktualisasi diri, cari muka, cari penggemar, cari pengagum. Jadi perhatikan, pelayanan itu sesederhana apapun, jika kita lakukan yang benar, karena didorong kita cinta kepada Kristus, dan bagi kemuliaannya, itu pelayanan. Mungkin hal yang sederhana, yang tak kelihatan barangkali, di belakang layar barangkali. Sesuatu yang begitu remeh dan sederhana. Tapi kalau engkau melakukannya karena cintamu yang besar kepada Kristus, dan bagi kemuliaan Kristus, itu pelayanan. Jadi teman-teman perhatikan ya, definisi di depan ini supaya kita nanti paham ketika saya coba menjelaskan tentang panggilan Yesaya, teman-teman jadi lebih tahu. Ingat kata kuncinya benar, cinta, dan kemuliaan. Oke, sekarang begini. Ternyata sesederhana apapun, kalau kita melakukannya dengan cinta kepada Kristus, untuk kemuliaan Kristus, ternyata itu pelayanan. Tetapi dengarkan ini teman-teman, pelayanan tidak sesederhana itu. Dia jauh lebih luas lagi, jauh lebih dalam. Sebab waktu engkau dan saya ditebus, kita ditebus oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, kita dimerdekakan dari perbudakan dosa untuk menjadi budaknya Allah. Kita tadinya hamba dosa, sekarang dipilih oleh Allah, ditebus untuk menjadi hamba Tuhan. Waktu kita ditebus, kita khusus, masing-masing kita punya panggilan pelayanan yang istimewa. Walaupun semua pelayanan yang sederhana yang saya katakan tadi, yang terlihat atau tak terlihat di belakang layar atau di depan layar, yang rumit ataupun yang sederhana, itu juga adalah pelayanan. Tapi masing-masing kita, waktu ditebus, hargamu dan hargaku sangat mahal. Tak mungkin Tuhan menebus engkau, mati demi engkau, melakukan perjalanan yang sangat jauh demi engkau, hanya untuk menjemput temanmu datang bipro. Yang saya sebut tadi sebagai pelayanan. Nggak mungkin. Terlalu mahal. Teman-teman, setiap kita satu demi satu, Tuhan tebus kita dengan harga yang begitu mahal sebab dia punya tujuan. Ada panggilan khusus, panggilan istimewa yang setiap kita wajib menghidupinya, melakukannya dengan benar, didorong oleh cinta kepada Kristus bagi kemuliaan Kristus. Kita wajib melayani. Sekali lagi, sebab dulu kita budak dosa, sekarang dijadikan budak kebenaran. Dulu kita budak iblis, sekarang kita jadi budaknya Kristus. Kita menjadi hamba Tuhan. Karena itu kita wajib semua melayani. Nah, sekarang kita kembali kepada teks. Coba perhatikan tadi, boleh bantu saya multimedia. Yesaya pasal 6 ayat yang pertama. Kita kembali kepada teks, pelan-pelan kita akan lihat panggilan Yesaya ini ya. Lalu apa yang kita bisa pelajari dari panggilan yang spektakuler ini? Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Aneh. Begitu Raja Uzia mati, Yesaya masuk ke bait suci, dia mendapat penglihatan yang spektakuler. Siapa Uzia? Pertama-tama itu dulu kita lihat. Uzia itu raja Israel, salah satu raja yang paling lama berkuasa. 52 tahun. Umur 16 tahun dia sudah naik tahta menjadi raja, menggantikan papanya, Amasya. Papanya adalah Amasya, dia menggantikan. 52 tahun dia berkuasa. Orang yang bisa menyamai dia adalah Raja Manasye. 60 tahun menjadi raja lamanya. Kalah Daud, kalah Salomo, kalah si Uzia ini. Itu Manasye. Raja yang paling jahat dan mengerikan. Nanti kita akan melihat lebih jauh ya. Nah Uzia ini umur 16 sudah bertahta. Waktu dia jadi raja,
awal pemerintahannya luar biasa keren. Sebab umur 16 tahun di bawah Nabi Zakaria, di bawah bimbingan Nabi Zakaria, ini orang bijak. Masih muda, rendah hati, bijak, pelayanannya keren. Dia taat kepada Tuhan, dia menjadi raja yang kuat dan bijaksana. Tetapi kemudian dia mengalami sebuah kejatuhan karena kesombongan usia ini. Oleh sebab dia begitu luar biasa kuasanya, mulai arogan. Suatu kali dia masuk ke rumah Allah. Lalu kemudian di belakangnya mengikuti imam-imam, semua imam-imam ikut di belakangnya, 80 imam ikut di belakang dia. Lalu kemudian Uzia ini di tempat lain disebut namanya Azaria. Jadi Uzia atau Azaria itu satu orang yang sama. Ya, kemudian Uzia ini membakar rukupan. Imam kepala tegur, raja nggak boleh. Memang kau raja, tapi nggak boleh bakar rukupan di Bait Allah. Itu tugasnya imam keturunan Harun. Engkau bukan suku Lewi, bukan keturunan Harun. Nggak boleh bakar itu. Tapi kemudian Uzia marah. Dia merasa sudah besar. Dia merasa lebih bijak dibanding yang lain. 52 tahun berkuasa. Marah ketika ditegur para imam. Begitu dia marah, langsung seketika. Saya pernah khotbah ini di Nginden. Langsung dahinya kena kusta. Pertama-tama yang kena kusta adalah dahinya, mukanya ini. Begitu kena kusta, dia langsung lari. Sambil semua para imam, 80 para imam mengusir dia segera. Dia nggak boleh ada di Bait Allah. Sebab dia orang kusta. Orang cacat juga dilarang masuk ke Bait Allah ya. Itu bagian lain kalau teman-teman mau tahu ceritanya. Nah kemudian dia lari keluar. Tahukah kalian, mulai dari hari itu dia diasingkan. Anaknya menggantikan dia menjadi wakil raja. Dari tempat pengasingan Uzia memerintah. Sebab dia nista, dia najis. Kemudian dia mati dalam kenajisannya, dikubur. Orang besar ini tidak pernah dikubur di pemakaman raja. Dikubur di ladang. Uzia. Jadi peristiwa kematian Uzia itu terjadi sebuah transisi kepemimpinan. Ada kekosongan kepemimpinan, ada transisi di sana, dan dalam situasi seperti itulah Tuhan memanggil Yesaya untuk Yesaya melayani dia sebagai nabinya. Jadi kalau kita melihat pada penglihatan yang dilihat oleh Yesaya, ada sebuah kontras yang sedang dibandingkan oleh Yesaya antara Tuhan yang maha tinggi yang tak pernah bisa diturunkan dari tahta dengan Uzia yang sementara saja sifatnya sebagai raja, tapi sombong dan arogan lalu dijatuhkan oleh Tuhan sampai mati dalam nista. Jadi sebenarnya penglihatan itu menjadi sebuah perbandingan yang kontras. Bagaimana Allah tak tergantikan sampai kapanpun, tapi raja manusia sebijaksana apapun, suatu hari kelak akan jatuh dengan kesombongannya. Jadi penampakan peristiwa panggilan Yesaya itu sengaja Tuhan tunjukkan seperti itu. Sebab dia mau panggil Yesaya untuk berbicara bagi Israel atas nama Tuhan. Nah sekarang kita akan melihat bersama-sama. Perhatikan, teman-teman semua kita dipanggil untuk melayani. Sesuai dengan panggilan kita masing-masing, ada panggilan khusus kita. Jelas semua kita akan melayani dengan cara yang berbeda-beda. Tapi kita dipanggil dengan cara yang khusus lagi. Rekan-rekan kita perlu 3 hal yang kita perlu pikirkan dengan serius malam ini. Bagaimana kita harus melayani. Perhatikan ya 3 hal ini. Yang pertama, coba perhatikan. Ada hal yang penting. Yang pertama adalah kalau teman-teman kita semua ingin melayani, nggak ada cara lain. Siapapun yang mau melayani Tuhan, pertama-tama harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Coba perhatikan Yesaya 6 ayat 1-4. Kembali tampilkan ayat itu. Yesaya 6 ayat 1-4. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Kalau teman-teman baca perjanjian lama ya selalu kudus, kudus, kudus 3 kali. Suci, suci, suci. Itu bukan sebuah kebetulan. Sebuah kesengajaan tentang bahasa Trinitas yang selalu muncul di sana. Pujian selalu ditujukan kepada 3 pribadi dalam satu kealahan. Poinnya,
Hari itu Yesaya dipanggil menjadi seorang nabi. Pemuda kaya, dia orang terhormat. Pemuda tampan ini dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Harus punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Penting sekali. Kalau engkau dan saya mau melayani Tuhan yang maha tinggi, nggak ada cara lain. Engkau harus punya pengalaman perjumpaan pribadi. Teman-teman masih ingat ya, apa itu iman yang sejati? Masih ingat 4 itu saya pernah khotbah di tempat ini, saya ulang ya. Saya tahu teman-teman sudah lupa, saya ampuni engkau semua. Sebab khotbah saya kurang baik, makanya teman-teman lupa. Iman sejati harus ada 4 ini. Yang pertama, notisia. Notisia, aku tahu apa yang aku percaya. Itu unsur logika. Notisia. Aku tahu apa yang aku percaya. Kemudian, nggak cukup ini. Harus ada yang kedua. Apa itu? Yang kedua adalah asensus. Aku mengalami pribadi apa yang aku percaya. Asensus. Tak alami apa yang tak percaya tadi. Kemudian gak cukup sampai di sini. Ini bukan iman yang sejati. Harus tambah yang ketiga. Apa itu? Fidesia. Aku menyerahkan diriku total kepada apa yang aku percaya. Dan yang aku mengalami pribadi dengannya. Tak serahkan hidupku seutuhnya. Namanya fidesia. Gak boleh sampai di sini. Yang keempat. Solideo Gloria, seluruh kehidupanku harus bagi kemuliaan Allah. Poinnya sebenarnya dari 4 ini, notisia, asensus, fidesia, solideo gloria. Poinnya setiap orang yang mau melayani Tuhan, yang terpanggil untuk melayani yang maha besar, harus punya perjumpaan pribadi. Yesaya punya perjumpaan itu sebelum menerima panggilan Tuhan. Engkau dan saya perlu memiliki perjumpaan pribadi. Tuhan yang kudus dan berdaulat itu mau menyatakan dirinya kepadamu dan kepadaku. Kalau kita mau mencari wajahnya. Ini penting. Kenapa? Teman-teman nanti poin kedua masuk. Tapi yang saya mau beritahu begini. Kenapa Tuhan sampai menunjukkan dirinya yang secara spektakuler luar biasa melalui jubah yang menjulang ke bawah begitu rupa. Keluar asap, serafim yang menakutkan sebenarnya. Tampil begitu rupa. Kenapa penglihatan itu begitu spektakuler? Sebab pelayanan itu tidak mudah. Dalam konteks Yesaya, perhatikan. Yesaya disuruh gini sama Tuhan. Yesaya, engkau jadi nabiku. Nanti baca selanjutnya ya. Engkau jadi nabiku. Berbicara kepada Israel. Tapi dengar. Mati-matian kau khotbah. Gak satu pun yang bertobat. Aneh kan? Panggilan pelayanan Yesaya itu aneh. Disuruh khotbah. Disuruh bernubuat, tapi nggak ada orang yang mau dengar. Nanti 100 sampai 150 tahun kemudian semua yang dia katakan terjadi persis. Teman-teman. Tapi perhatikan, pelayanan Yesaya berat. Itu sebabnya Tuhan perlu menampilkan dirinya begitu rupa dengan penampakan yang fenomenal begitu supaya itu tertanam kuat di hati Yesaya. Sebab pesannya tidak akan didengar oleh Israel. Dia akan menghadapi banyak penolakan dan kekerasan hati. Dia tidak melihat hasil langsung dari pelayanan. Pelayanannya di tengah kehancuran moral yang serius. Yang lebih buruk lagi, dia mengalami sebuah resiko dirinya akan mengalami kehancuran. Teman-teman pernah baca Ibrani pasal yang ke-11, saksi-saksi iman? Pernah gak ya? Saksi-saksi iman. Nanti setelah semua saksi iman didaftarkan itu di bawah itu dituliskan. Mereka beriman sejati. Tapi iman sejati mereka tidak menolong mereka dari penderitaan begitu rupa. Ada yang mati digergaji. Siapa itu? Jelas penulis Ibrani, karena itu ada di Talmud Yahudi. Saya punya catatannya, itu ada di Talmud Yahudi. Maka siapa itu yang digergaji? Yesaya. Pasti merefer kepada Yesaya. Raja Manasye. Perhatikan, papanya itu raja paling keren di Israel yang pernah ada. Daud nggak ada papanya. Raja yang paling keren di Israel bukan Daud. Walaupun Mesias disebut dari keturunan Daud. Tapi raja paling keren di Israel itu Yosia. Yosia itu raja keren. Punya anak bejatnya minta ampun. Namanya Manasye. Siapa bilang bibit, bebet, bobot menjadi jaminan? Like father, like son katanya. Like mother, like daughter. Nggak begitu. Yosia keren luar biasa, anaknya Manasye bejatnya minta ampun. Nabi Yesaya dia yang gergaji, menurut Talmud Yahudi. Jadi Yesaya itu panggilannya nggak mudah.
Itulah sebabnya Tuhan perlu menampakkan diri begitu rupa supaya panggilannya itu kuat tertanam. Poinnya untuk engkau dan saya teman-teman, dengar. Jika engkau punya kerinduan untuk melayani Tuhan yang maha besar, itu kerinduan yang mulia. Untuk itulah kita dipanggil, untuk itulah kita ditebus, untuk itulah Kristus melakukan perjalanan yang sangat jauh dan mustahil. Untuk itulah dia rela melakukan yang paling mengerikan, ditelanjangi, diperlakukan tidak senonoh di kayu salib. Supaya engkau dan saya ditebus. Jadi kalau engkau punya kerinduan melayani, itu keren, itu mulia. Tapi poin penting, engkau dan saya wajib punya perjumpaan pribadi dengan dia. Karena pelayananmu gak beda jauh dengan Yesaya. Di zaman Yesaya dia melayani manusia-manusia barbar sampai dia mati digergaji. Zaman sekarang barbarnya kita di media sosial. Kita bisa difitnah, kita bisa perlakukan tidak adil, kita nggak bisa membela diri, nggak bisa mengklarifikasi. Isu bisa kemana-mana, sekali isu masuk di media sosial, itu tertanam permanen di sana. Orang bilang kan, jejak digital itu tak bisa dihapus katanya. Nggak mudah teman-teman. Loh saya nggak nakut-nakuti, kalau engkau ingin melayani itu pikiran yang mulia dan kudus. Dan perhatikan, suka nggak suka engkau wajib melayani. Sebab engkau telah ditebus oleh kuasa darah Kristus. Untuk itu engkau dipanggil. Untuk itu engkau diselamatkan. Bukan hanya masuk surga. Engkau pasti masuk surga. Tapi Tuhan mau melalui pengorbanannya, engkau dan saya melayani sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Nah sebelum engkau memutuskan untuk Tuhan, ini aku, utuslah aku, punya perjumpaan pribadi dengan dia. Nggak tahu caranya bagaimana. Cari cara masing-masing. Nggak tahu. Saya dulu suka-suka, terserah saya. Saya pergi ke Bukit Doa Anugerah punyanya GPPS. Di Prigen saya 3 hari 3 malam nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Hanya mau jumpa pribadi dengan Tuhan. Saya ngotot jumpa, enggak. Sudah 3 hari 3 malam nggak makan, nggak tidur. Ketemu, enggak. Dengar suara, enggak. Turun, saya kan di GSIA Sidoarjo, saya bertobatnya. Turun, enggak ada apa-apa. Tapi bikin lagi yang lain. Pokoknya saya buat kreativitas diri saya sendiri. Tuhan, pokoknya aku mau ketemu engkau. Enggak harus lihat fisik. Tapi dia begitu kuat ada di hati saya. Begitu kuat menguasai pikiran saya. Begitu kuat, intensnya luar biasa. Dia kan maha hadir. Tapi kehadiran yang intens itu yang saya rindukan. Saya tahu dia maha hadir dimanapun dia bisa hadir. Tapi saya rindu sebuah kehadiran yang begitu intens. Yang membuat saya begitu yakin. Sungguh, yes! Dia sedang hadir bersama dengan aku sekarang ini. Engkau harus punya perjumpaan itu. Hanya dengan begitu, ketika engkau kemudian melayani dia, engkau bertemu dengan tantangan, engkau tetap akan di jalur. Engkau tetap akan ada dalam panggilan pelayananmu. Yesaya bisa sampai mati digergaji, sebab dia telah melihat penglihatan di bait suci itu. Betapa pentingnya personal encounter, orang bilang begitu. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Teman-teman, itu engkau bisa berjumpa melalui sakitmu. Engkau bisa berjumpa melalui PHK massal yang terkena kepadamu. Engkau bisa berjumpa dengan dia melalui penderitaanmu, melalui putus cintamu, melalui jomblomu. Berbagai macam bisa. Setiap situasi-situasi yang tak tertahankan sakitnya, jadikan itu sebuah motivasi, kesempatan untuk engkau punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setiap kali engkau mengalami sebuah pengalaman-pengalaman yang traumatis barangkali, pengalaman yang menyakitkan, pengalaman yang kesendirian, yang mengerikan, jadikan itu sebuah kesempatan. Tuhan, aku datang padamu, aku mau ketemu. Tuhan, pokoknya kalau engkau enggak jamah malam ini, sedikit maksa. Agak kurang ajar barangkali. Tapi demi aku berjumpa dengan kau Tuhan, tolong. Tolong aku mau ketemu dengan engkau. Sekali lagi tidak harus melihat dia secara fisik. Tapi kita mengalami sebuah kehadiran yang intens di hati. Dia begitu kuat sekali. Supaya engkau dan saya ketika masuk dalam sebuah pelayanan di Bipro ini, atau pelayanan di tempatmu masing-masing di marketplace, di pekerjaanmu masing-masing, engkau punya sebuah kekuatan motivasi untuk terus ada di dalam kehendak Tuhan. Sebab apa? Perhatikan. Yang kedua, perjumpaan pribadimu dengan Tuhan akan melahirkan kesadaran akan dosa dan butuhnya pemurnian. Coba perhatikan ayat 5 dan 7 sampai 7. Perhatikan tadi, bantu saya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir.
Jadi perjumpaannya dengan kemuliaan Tuhan menelanjangi keberdosaannya gitu loh. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja yakni Tuhan semesta alam. Next. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Next. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Perhatikan. Kita perlu punya personal encounter. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena apa? Perjumpaan itu akan menelanjangi dirimu. Engkau akan mengenali dirimu. Di mana titik lemahmu, siapa dirimu. Engkau punya kesadaran yang baik tentang siapa engkau. Ini penting sebelum kita melayani Tuhan. Supaya waktu melayani Tuhan kita nggak lupa diri seperti Usia. Disertai oleh Nabi Zakaria, dilatih, dididik, jadi bijak, 52 tahun menjadi raja, kurang ajar. Kenapa bisa begitu? Ini penyebabnya, nggak sadar diri. John Calvin ngomong begini, kalau kita menyembah Allah yang benar, berjumpa dengan Allah yang benar, maka perjumpaan dengan Allah yang benar akan membawa kepada pengenalan diri sendiri dengan benar. Saya ulang, John Calvin yang ngomong ya. Kalau kita berjumpa dengan Allah yang sejati itu, maka perjumpaan itu akan membawa kita mengenal diri kita sendiri dengan benar. Atau, kalau kita mengenal diri kita dengan benar, maka pengenalan diri yang benar ini akan menuntun kita ketemu dengan Tuhan yang sejati. John Calvin berkata, manapun yang lebih dulu sama baiknya. Karena dua-duanya ada di Alkitab. Contohnya si bungsu. Dia berkata ini, dia datang kepada dirinya sendiri, come to himself. Dia datang kepada dirinya sendiri. Dia sadar akan keberadaannya, kesadaran akan dirinya membawa dia pulang ke rumah bapaknya. Tetapi di Alkitab bagian lain juga kita tahu, orang yang berjumpa dengan Allah seperti Yesaya, perjumpaan dengan Allah membawa dia sadar akan dirinya. Pendek kata, perhatikan teman-teman. Kita perlu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena pengalaman pribadi itu akan membuat engkau dan saya punya kesadaran tentang dirimu. Engkau sadar diri. Ternyata aku ini orang berdosa. Ini langkah awal sebelum memulai sebuah pelayanan. Seseorang harus sadar bahwa dirinya berdosa. Penting. Saya sudah pernah ngomong di tempat ini. Kekristenan berbeda. Perhatikan ya, kekristenan berbeda. Kekristenan mengatakan begini, mereka yang miskin rohani di hadapan Allah, hanya mereka yang melihat kerajaan Allah. Mereka yang merasa kaya rohani, itu orang Farisi, ahli Taurat, tak pernah melihat Allah sama sekali. Jadi engkau dan saya perlu punya perjumpaan pribadi, supaya engkau punya kesadaran diri. Aku ini orang berdosa. Kalau engkau punya kesadaran aku ini orang berdosa, itu melahirkan kerendahan hati di dalam dirimu waktu melayani Tuhan. Itu membuat engkau rendah hati, membuat engkau menjadi bijak, tidak seperti Raja Usia tadi. Mulai sombong soalnya nggak sadar diri. Betapa pentingnya teman-teman. Sebelum kita melayani Allah, atau sementara kita sedang melayani Tuhan yang Maha Tinggi, seperti saya sedang melayani Dia sesembahan saya harus terus sadar diri, saya ini orang berdosa. Dengan begitu kita terus menjaga diri kita, waspada senantiasa. Rekan-rekan, kalau melihat ya, saya karena sering kali lihat di beranda media sosial, saya suka lihat hamba-hamba Tuhan dan lain sebagainya, isu-isu yang saya dengar dan berbagai macam pergulatan hidup zaman sekarang ini. Bingung kadang. Sampai nggak tahu mana yang benar, mana yang hoax, nggak tahu lagi. Kita bingung dibuatnya. Dalam situasi seperti itu teman-teman, perhatikanlah, saya mau ngomong begini. Hanya orang yang terus-menerus sadar bahwa dirinya orang berdosa, orang seperti inilah yang terus-menerus bisa bergantung kepada Allah dan dimurnikan oleh Allah. Tapi untuk orang bisa sampai di sana, orang itu harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya, teman-teman masih ingat ya waktu saya khotbah di tempat ini, perhatikan cara Paulus itu menulis suratnya. Waktu dia masih muda kepada orang di Korintus, dia ngomong begini, hey, di antara semua rasul, aku rasul paling berdosa.
Kan dia bilang gitu kepada orang di Korintus. Dari semua rasul, aku ini rasul paling berdosa. Terus dia bertumbuh, tambah dewasa, tambah matang, tambah semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kepada jemaat di Efesus, waktu dia sudah mulai bertumbuh, ditulis kitab Efesus, dia ngomong begini, "Hei jemaat di Efesus, di antara semua orang percaya umat tebusan Kristus, aku paling berdosa." Coba perhatikan, dia tambah dewasa, tambah matang, tambah keren. Lalu kemudian ketika dia sudah mau mati, dia berkata, "Mahkota telah tersedia bagiku." Sebentar lagi dia mau mati. Dia ngomong kepada Timotius, Tesalonika. Ya, dia bilang begini. Timotius juga dia ngomong begini. "Hei, ternyata di antara semua manusia yang paling berdosa, akulah paling berdosa." Kalian lihat nggak? Waktu dia muda, dia bandingkan dengan dirinya dengan para rasul. Dari semua para rasul, aku rasul paling berdosa. Kemudian dia bertumbuh. Kemudian dia ngomong begini, ternyata di antara semua orang percaya, aku paling berdosa. Waktu dia bertumbuh lagi semakin serupa dengan Kristus, ya ternyata di antara semua orang berdosa, aku paling berdosa. Tahu nggak? Orang semakin serupa dengan Kristus, semakin punya kesadaran dirinya berdosa. Sebab dia membandingkan diri dengan kemuliaan Kristus, bukan lagi dengan orang. Dia membandingkan dengan kemuliaan Kristus. Semakin dia dekat dengan Kristus, semakin mirip dia dengan Kristus, semakin dia bandingkan diri dengan Kristus, semakin tahu ternyata aku ini bobrok, aku ini berdosa, aku ini bangkrut. Itu sebabnya. Sebelum dia sampai di sini, dia tulis kitab Roma. Dia berkata, apa yang baik yang aku mau lakukan, yang jahat yang keluar. Ini bukan dilakukan oleh orang yang bayi rohani. Ini bukan dilakukan oleh orang yang baru bertobat. Ini rasul yang matang luar biasa yang berkata, telah tersedia bagiku mahkota. Teman-teman perhatikan ini baik-baik. Inilah kekudusan yang benar. Kekudusan yang benar, kekudusan yang membawa engkau punya kesadaran diri bahwa engkau orang berdosa, bangkrut secara rohani, engkau selalu butuh Tuhan. Dan itu yang membuat engkau terus rendah hati. Betapa pentingnya ini menjadi modal pelayanan seorang hamba Tuhan yang melayani. Inilah kekudusan yang benar. Kalau kekudusanmu membuat engkau merasa lebih suci dari yang lain, itu palsu. Kalau kekudusanmu menganggap engkau bahwa engkau lebih suci dari yang lain, engkau lebih hebat dari yang lain, apa bedanya engkau dengan imam-imam dan para orang Farisi dan ahli Taurat? Enggak ada beda. Beda dengan Paulus. Bedakan kekudusannya. Itu sebabnya saya suka ngomong begini. Kekudusan gereja sekarang beda sekali dengan kekudusan gereja mula-mula. Apalagi dibandingkan dengan kekudusan Kristus. Perhatikan, kekudusan Kristus menarik orang berdosa datang mendekat kepada dia. Semua orang berdosa datang. Pelacur, pemungut cukai. Jadi kekudusan Kristus menarik orang berdosa datang kepada dia. Kekudusan gereja ngusir orang berdosa keluar dari gereja. Beda sekali ya. Jika engkau dan saya ingin melayani dan harus melayani, sebab itulah panggilan kita, maka engkau harus punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Pertama-tama, iman yang sejati tadi. Notitia, ascensus, fidesia, solidio gloria. Setelah itu akan membawa engkau punya kesadaran. Engkau sadar, aku ini orang berdosa. Tapi aku orang berdosa yang dipanggil oleh Allah untuk melayani Dia yang Maha Kudus. Itu membuat engkau terus rendah hati. Engkau terus sadar diri. Yes, aku tahu aku berdosa. Aku banyak kekurangan dan kelemahan. Tapi aku mau terus melayani Dia sebab Dia telah tebus aku. Aku mengasihi Dia. Aku mau memuliakan Dia. Rekan-rekan, yuk cek. Bagaimana kekudusanmu? Apakah engkau merasa lebih rohani dari yang lain? Merasa lebih suci dari yang lain? Engkau gak beda dengan orang-orang yang dikecam oleh Kristus seperti kuburan yang dilabur putih. Tetapi ketika engkau sudah pelayanan begitu jauh, engkau mungkin sudah pemimpin pujian dan lain sebagainya, penginjil, ketua sel grup dan lain sebagainya, gembala FA, barangkali engkau sudah pada sebuah karir pelayanan yang indah. Tapi engkau tetap merasa di ruang relung hatimu yang paling dalam, Tuhan, aku ini gak pantas loh. Tuhan, aku ini tidak punya kemampuan. Tuhan, sebenarnya aku ini banyak bobroknya loh. Ada sebuah kesadaran di dalam hatimu yang paling dalam. Itu keren. Engkau punya kesadaran. Siapa dirimu? Itu yang akan menjaga pelayananmu. Jadi perhatikan, perjumpaan pribadi adalah poin pertama. Seperti Yesaya. Dan waktu dia berjumpa, Yesaya sadar dia orang berdosa, najis bibir, tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Tapi gak mati. Malah dikuduskan oleh Allah ketika disentuh oleh serafim itu lidahnya dengan bara api. Dikuduskan. Rekan-rekan, engkau dan saya telah disentuh oleh pengorbanan Kristus di kayu salib.
engkau dan saya sudah dikuduskan oleh karena korbannya di kayu salib. Ayo bersama-sama melayani dia, teruslah punya kesadaran. Karena kesadaran diri itulah yang membawa engkau kepada sebuah kerendahan hati. Ayo kita belajar bersama. Suatu kali saya nggak mau ngomong apa-apa ya teman-teman, tolong jangan berpikir negatif. Kalau engkau berpikir negatif ya saya menyerah, saya nggak sanggup untuk mengontrol pikiran teman-teman. Tapi saya mau cerita, banyak tahun yang lalu saya sering pelayanan di tempatnya Pak Heri ini loh. Apa Pak Heri? Kok lali sih? Tempat kerja. Di Kenjeran situ loh. Tempat Pak Heri kerja itu, pabrik emas itu. Untung Bersama Sejahtera ya. Saya dulu banyak tahun lalu. Kira-kira mungkin 15-16 tahun yang lalu. Kalau saya datang dari Batam ke Surabaya, saya pelayanan ke sana. Di sana ada PD, ada gereja gitu, ada PD di dalamnya. Nah saya sering khotbah. Dulu ada Om Yusuf Roni katanya khotbah di sana, Pak Antoni Chang, saya juga pernah diundang. Beberapa kali saya. Satu kali saya dijemput. Selalu kalau pelayanan saya dijemput oleh supir. Lalu kemudian dijemput. Teman-teman tolong ya, saya cerita ini cuma sekedar mau cerita saja karena ada relevansinya dengan khotbah kita. Waktu saya dijemput, gitu, saya spontan saja. Dia turun, buru-buru mau bukakan pintu, dia belum buka pintu, saya langsung buka pintu depan, saya duduk di depan, saya pakai safety belt, saya duduk. Dia langsung, Pak, jangan. Orang itu bilang, Pak, jangan, tolong Bapak di kursi belakang. Saya bilang, enggak, kenapa? Dia langsung masuk ke dalam, dia nangis. Itu supir nangis, Pak. Kayaknya orang daerah timur sana dia waktu itu dari wajahnya. Dia nangis. Loh, kenapa? Pak, di belakang, Pak. Please, di belakang. Wah, waktu digitu saya pikir ini orang rendah hati banget ya. Salut dengan dia, melayani saya dengan kayak begitunya. Saya bilang, enggak, saya pilih saya di sini. Pak, enggak ada pembicara yang duduk di sini. Mereka duduk di belakang. Enggak ada, Pak. Tolong, Pak. Enggak. Saya di sini. Kalau nanti bosmu marah, panggil saya. Saya akan bicara. Saya yang memilih duduk di depan. Teman-teman, mungkin dia hanya seorang supir biasa. Tapi cara dia memperlakukan saya, dia lebih besar dari saya loh. Dia punya sebuah kerendahan hati, dia tahu saya hanya supir, saya melayani Tuhan yang saya cintai. Hamba Tuhan harus di belakang, dapat yang terbaik. Bagi saya sama terbaik, sampainya sama. Nggak ada bedanya, nyamannya sama. Tapi perhatikan teman-teman, orang ini, orang yang kita harus belajar dari dia. Mungkin pelayanannya sederhana, tapi punya sebuah kesadaran diri. Aku hanyalah seorang supir, tapi aku mau menjadi supir yang melayani Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh bagi kemuliaan Tuhan. Dia nangis. Nggak lama kemudian saya ikut terharu. Hampir kami nangis berdua lalu berpelukan. Kan nggak enak rasanya. Rekan-rekan, sebuah pelajaran. Betapa pentingnya kesadaran diri. Penting. Kita suka lupa diri. Kalau sudah mulai enak, kalau pelayanan mulai lancar, semua mulai baik, Pak Heri harus hati-hati. Setiap kali saya datang ke tempat ini, Bipro tambah banyak, hati-hati. Jaga hati. Semua para pengurus, semua pemain musik ya, singer tambah keren saya lihat. Pakai sequencer lagi saya bilang, saya lihat tadi kok dengar kayak ada sequencer itu bagus banget. Hati-hati, harus tambah rendah hati. Hello. Harus sadar diri, apapun aku orang berdosa. Yang belajar melayani Allah yang maha besar. Di relung hatimu itu harus tanamkan itu. Tuhan, gak ada pantas-pantasnya kok aku. Hanya malaikatmu yang pantas melayanimu. Tapi kalau aku beroleh kesempatan Tuhan, aku melakukan yang terbaik. Sebab kita semua ditebus untuk melayani Dia. Dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Dari hamba setan menjadi hamba Tuhan. Yang terakhir, perhatikanlah. Setelah Yesaya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan seperti itu membawa dia kepada sebuah kesadaran diri. Aku ini orang najis ternyata. Lalu kemudian dia meresponi. Dia sadar dia orang berdosa sampai sang serafim tadi ngomong, engkau telah diampuni dosamu. Nah teman-teman perhatikannya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Allah itu tak berubah. Saya ulang ya, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru Allah itu konsisten. Kadang-kadang kita pikir Allah perjanjian lama terlalu serem, terlalu kejam, terlalu sadis. Oh enggak. Allah perjanjian lama, waktu dia hendak menampakkan diri kepada orang-orang tertentu, siapapun. Waktu dia mau menampakkan diri kepada orang-orang tertentu, contohnya Musa di semak.
belukar yang menyala, Yesaya seperti ini. Siapapun yang ditemui oleh Tuhan, maka Tuhan pertama-tama harus menebus orang tersebut. Ditebusnya dulu, diampuninya dulu orang tersebut, baru dia datang menampakkan diri. Kalau nggak begitu, orang itu binasa di dalam kemuliaan Kristus. Pasti mati. Pasti hangus dalam kesucian Allah. Itu sebabnya pengampunan Allah mendahului. Jadi waktu serafim itu menyentuhkan ke bibirnya Yesaya itu, bukan pada saat itulah Yesaya diampuni. Bukan. Itu aplikasi supaya Yesaya tahu bahwa dia sudah diampuni. Tapi sebelumnya Allah telah terlebih dulu menebus dia, mengampuninya. Kalau tidak mengampuninya, Yesaya langsung mati di bait Allah melihat kemuliaan Allah yang mengerikan itu. Kemuliaan Allah yang begitu luar biasa dibandingkan dengan dia yang najis, yang dia berkata. Di kemudian hari dalam kitabnya dia berkata, kesalehan kami, kesalehan ya, bukan kejahatan. Kesalehan kami seperti kain keset. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan seperti kain lara. Sampai dia menjadi hamba Tuhan besar pun, Yesaya tetap berkata, kesalehan kami ini seperti kain keset. Kebaikan kami ini bobrok Tuhan. Kekudusan kami ini gak ada apa-apa dibanding dengan kemuliaan-Mu yang besar itu. Dengarkan nih teman-teman. Setelah mengalami perjumpaan, dia punya kesadaran diri. Lalu kemudian ketika dia sadar, kemudian Tuhan mengampuni dia mengambil respon terhadap panggilan Tuhan. Ini aku, utuslah aku. Dimulai dengan perjumpaan pribadi, lalu kemudian berlanjut kepada kesadaran diri bahwa dia orang berdosa. Tuhan mengampuni dia melalui bara api itu. Kemudian dia merespon itu dengan berkata, ini aku, utuslah aku Tuhan. Ini harus menjadi ayat yang rekan-rekan pegang malam hari ini. Tuhan, ini aku, utuslah John Panggabean. Salah. Enggak boleh. Tuhan, ini aku, utus aku. Yakinkan aku, taruh di hatiku, di bagian mana pelayananku di Bipro ini. Di bagian mana pelayananku di tempat aku bekerja. Di bagian mana pelayananku di gereja umum. Cobalah, teman-teman, responi. Betapa pentingnya meresponi panggilan Tuhan untuk melayani dia. Wah teman-teman, saya melayani dari mulai ketika saya bertobat. Saya lahir baru itu di bawah pelayanan seorang mahasiswa teologi. Namanya kami panggil Komulianto. Sekarang dia ada di Jakarta, Gembala Sidang Gereja GSC Jemaat Allah Raja Wali di Jakarta. Dia khotbah waktu itu tentang Babel. Saya di belakang sana. Kemudian dia khotbah, lalu dia berdoa. Waktu dia berdoa saya terpelanting di belakang sana. Manifestasi begitu. Saya bertobat di bawah pelayanan mahasiswa praktek. Itu memang orang itu luar biasa. Jeniusnya luar biasa. IPK-nya 4 terus. Rendah hatinya luar biasa. Itu orang hebat, benar-benar orang hebat. Saya kagum dengan Komulianto itu. Saya tidak tahu apakah ada mahasiswa teologi lagi yang kayak seperti itu ya, masih mahasiswa teologi. Tetapi kemudian saya bertobat, mulai dari hari itu, teman-teman tahu ya, melalui pelayanan istri saya terus layani injili sampai bawa ke gereja, lalu kemudian ketemu dengan Komulianto itu, saya mengalami pertobatan, lalu kemudian mulai dari hari itu saya putuskan Tuhan, saya mau melayani sampai hari ini. Saya belajar melayani kecil-kecil. Hal-hal kecil yang saya lakukan, karena gereja kami kecil di Sidoarjo, jadi kalau hari libur itu saya keluarkan semua kursi dari gereja, saya angkat-angkat semuanya, saya pel. Karena lantainya semen biasa, bukan semen seperti ini, dia semen biasa yang diaci zaman dulu itu, saya semen kadang-kadang pakai kelapa ya, tahu ya, kelapa parut itu, kemudian nanti pakai lilin gitu supaya dia kelihatan bersih. Saya kalau sempatkan, saya baca firman Tuhan dari mulai jam-jam 10 malam, nanti sampai jam 4 pagi baru tidur. Sampai begitu sangat cinta mula-mula on fire. Sekarang enggak. Baca jam 10:05 ketiduran. Kemana cinta mula-mulanya John? Pokoknya ada waktu saya ke gereja, saya bersihkan, saya lakukan hal-hal kecil. Lalu pelan-pelan, karena saya dulu Jakarta lama mengamen, jadi saya bisa main gitar, saya coba pelayanan gitar. Apapun saya coba lakukan, melayani di gereja di mana saya mengalami sebuah kelahiran baru. Saya coba meresponi kasih Tuhan itu dengan memenuhi bagian kewajiban saya belajar melayani sampai hari ini. Teman-teman, ayo belajar bersama-sama. Banyak masih kegagalan saya. Masih banyak lubang-lubang menganga yang saya tinggalkan dari jejak-jejak pelayanan saya. Ada yang gak beres, ada yang beres, ada yang setengah jalan,
ada yang setengah matang, masih terus belajar dan terus belajar. Tapi poinnya teman-teman, engkau dan saya harus meresponi bahwa waktu Tuhan datang ke dalam dirimu secara pribadi, membuat engkau sadar siapa dirimu, dia mau engkau meresponi panggilannya untuk melayani dia dimanapun, dalam bidang apapun. Layani dia. Dan saya kemudian melihat ke belakang, pelayanan saya banyak sekali memagari saya. Saya ulang, pelayanan saya banyak sekali melindungi saya, memagari saya. Kalau saya di Batam, karena saya pendeta, orang tahu nomor polis mobil gereja di Batam, maka apa yang terjadi? Saya nggak bisa parkir sembarang. Nggak mungkin saya parkir sembarang kan di tempat-tempat yang aneh gitu ya. Di sana ada kampung bule namanya, tempat narkoba berkeliaran. Nggak mungkin saya parkir di sana. Perhatikan, pelayanan bisa memagari saya. Minggu lalu, 2 minggu lalu saya sempatkan, saya pingin sekali, mumpung ada Pak Han, karena sudah dijadwal dari tahun lalu, dia khotbah di Batam, saya nyebrang, saya datang ke satu gereja Assemblies of God, saya bisa lakukan apapun. Tetapi karena saya tahu, saya hamba Tuhan, saya bawa nama Kristus, saya seorang pendeta, saya harus berhati-hati. Pelayanan memagarimu. Jangan pernah mundur dari pelayanan. Ngomong-ngomong, kenapa nggak ada yang kasih ingatkan saya waktu ya? Biasanya saya diingatkan waktu begitu. Halo, diingatkan loh ya. Ini besok pagi selesai kalau nggak diingatkan. Masih banyak materinya. Enggak. Saya akan habis di sini, saya akan selesai di sini. Teman-teman, engkau harus melayani. Pelayananmu akan memagari engkau. Dari banyak hal yang kadang-kadang pikiranmu itu ketika engkau mengalami tekanan yang berat, engkau berharap ada Tuhan, Tuhan yang tak kelihatan, tambah tak kelihatan lagi. Tak ada hamba Tuhan yang datang menegur, tak ada teman yang menyapa, tak ada tanda-tanda ajaib yang membuat engkau kemudian ditegur, diingatkan. Tetapi kalau engkau melayani, engkau akan tahu, aku melayani, aku nggak boleh hidup begini. Ini nggak benar apa yang saya lakukan. Pelayananmu bisa memagarimu. Penting melayani. Ayo datang kepada pengurus. Barangkali ada bagian-bagian di tempat ini yang masih membutuhkan. Datang kepada mereka. Atau di tempat kerja. Bagian pekerjaanmu adalah pelayananmu yang terbaik. Ingatlah baik-baik, pelayanan itu memagari kita. Saya tutup dengan begini. Perhatikan ya. Orang yang sungguh-sungguh ketemu dengan Tuhan, akan sadar dengan dirinya sendiri, kesadarannya tentang keberdosaannya, akan menuntun dia untuk semakin cinta Tuhan, karena itu kemudian dia melayani. Nah, perhatikan ini prinsip melayani. Dulu saya melayani karena jadwal. Oke, di jadwal main musik saya melayani. Tetapi kemudian saya mulai sadar, nggak boleh. Nggak boleh saya melayani karena jadwal. Seharusnya saya melayani karena saya ingin membalas budi baik Tuhan. Lalu saya sadar, nggak benar. Sampai kapanpun saya nggak bisa membalas budi baik Tuhan itu. Nggak terbalaskan. Nggak mungkin. Kalau begitu, saya harus melayani karena saya mencintai dia. Oke? Nah, ketika saya sampai di sini nggak boleh berhenti. Konsep pelayanan begini. Oke, karena saya mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Kapanpun saya dijadwal, saya akan tetap melakukan yang terbaik. Dijadwal nggak dijadwal, saya akan lakukan yang terbaik. Jadi perhatikan ya, dia seperti circle gitu, dia seperti spiral. Kita harus memulai pelayanan pertama-tama, mungkin engkau melayani karena jadwal. Tapi engkau harus bertumbuh. Bertumbuh, aku melayani karena aku ingin membalas budi baik Tuhan barangkali. Tapi nggak mungkin, nggak bisa dibalas. Tuhan, aku melayanimu karena aku mencintaimu. Oke Tuhan, karena aku mencintaimu, maka aku melayani apapun jadwal yang diberikan, aku akan lakukan. Jadi dia seperti circle, muter terus, muter. Mereka yang melayani hanya karena jadwal, berhenti sampai di situ, bahaya. Engkau harus bergerak maju. Mulailah belajar, aku melayanimu Tuhan karena aku mencintaimu, bukan karena jadwal. Sekarang, karena aku mencintaimu, aku akan taat kepada jadwal. Jadi harus begitu. Itu sebabnya Paulus berkata begini, celakalah aku kalau aku tidak beritakan Injil. Dalam bahasa sederhana, celaka aku kalau aku tidak melayani. Rekan-rekan, yuk malam ini kita belajar 3 poin. Dari panggilan Yesaya kita belajar, dan Yesus pernah berkata, Lani tambahkan 1 ayat sebenarnya, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Itu ayat bagus sekali dari Tuhan Yesus ya. Nah perhatikan teman-teman ya, ada 3, ingat, engkau harus punya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Notitia, ascensus, fidesia, solideo gloria. Perjumpaanmu dengan dia akan membawa sebuah kesadaran dalam dirimu, aku ini orang berdosa. Dan sampai kapanpun, engkau harus punya itu dalam dirimu. Sampai Paulus mati, dia tahu, dia orang berdosa yang hanya boleh dapat pengampunan dari Tuhan. Yang ketiga,
Ingat, responi panggilan Tuhan untuk terus melayani. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua teman-teman. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita yuk.